Surah At-Taghabun ayat 11 yang kita kutip di awal khutbah tadi menegaskan kepada kita bahwa ma asaba bim musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada siapapun kecuali itu terjadi atas izin Allah. Kita mau mempertegas firman Allah ini, terjadi atas izin Allah. Allah tidak mengatakan terjadi atas maunya Allah, tapi terjadi atas izin Allah. Kita akan lihat bagaimana menjelaskan dua kata ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita patrikan dalam lubuk hati kita yang terdalam atas seluruh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita juga senantiasa saling mengingatkan untuk selalu dan tidak henti-hentinya berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyampaikan dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata diukur dengan ketaatan kita beribadah kepadanya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ditentukan oleh seberapa mampu kita menjalin hubungan harmonis dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, bahkan dengan diri kita sendiri. Inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bahwa mereka yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah, menjaga hubungan baiknya dengan sesama makhluk Allah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah yang mencapai kualitas sebagai orang yang benar, dan mereka lah yang mencapai kualitas ketakwaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan berbicara tentang musibah. Surah At-Taghabun ayat 11 yang kita kutip di awal khutbah tadi menegaskan kepada kita bahwa ma asaba bim musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada siapapun kecuali itu terjadi atas izin Allah. Kita mau mempertegas firman Allah ini, terjadi atas izin Allah. Allah tidak mengatakan terjadi atas maunya Allah, tapi terjadi atas izin Allah. Kita akan lihat bagaimana menjelaskan dua kata ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah atas musibah itu, yahdi qalbahu, Allah akan menuntun hatinya kepada hidayahnya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Hadirin, kenapa tadi kita mengatakan Allah tidak mengatakan dalam ayat ini bahwa semua yang terjadi itu atas maunya Allah, atas kehendak Allah. Tetapi Allah mengatakan semua yang terjadi pada kita, pada manusia, pada siapapun, itu terjadi atas izin Allah. Karena di ayat yang lain dalam surah An-Nisa 78-79 kita bisa menemukan penjelasan di mana Allah menegaskan kul kullum min indillah. Semuanya memang datangnya dari Allah.
Semuanya memang Allah yang membuat apa yang terjadi pada kita. Allah yang memberikan apapun yang terjadi pada kita. Tetapi kata Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik yang menimpa kamu itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau hal yang buruk yang menimpa kamu itu karena dirimu sendiri. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa pada dasarnya Allah selalu menghendaki kebaikan pada setiap umatnya, pada semua makhluknya. Kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi pada makhluk itu, pada seseorang itu bukan kehendaknya Allah, tapi karena perbuatan kita, karena sebab diri kita. Disinilah Bapak-bapak, para jamaah sekalian, kita perlu sejak awal meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara seluruh kehidupan di alam semesta ini tidak pernah menghendaki, tidak pernah menginginkan satu keburukan pun terjadi pada makhluknya. Dan itu Allah tegaskan berkali-kali di dalam Al-Quran. Kita bisa menemukan misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 107. Allah mengatakan, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Atau kita juga bisa menemukan dalam surah Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil abid. Allah tidak pernah menghendaki keburukan, kezaliman bagi hambanya. Allah tidak pernah menghendaki keburukan bagi alam semesta. Tapi kalau ternyata pada seseorang terjadi keburukan, pada seseorang terjadi hal yang tidak menyenangkan, itu pasti bukan karena kehendak Allah, tapi itu terjadi atas izin Allah karena hasil perbuatan kita sebagai makhluk. Disinilah kita perlu menempatkan sejak awal Bapak-bapak sekalian sebuah keyakinan yang suci kepada Allah, bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin tidak pernah menghendaki keburukan buat kita. Allah tidak pernah menghendaki hal yang buruk terjadi atas siapapun. Kalaupun kita menghendaki diri kita ini senantiasa baik, maka mari kita berperilaku sebagaimana yang Allah tuntunkan. Insya Allah hasilnya akan baik. Yang kedua yang ingin kita sampaikan pada kesempatan khutbah ini, di dalam Al-Quran Bapak-bapak sekalian, kata musibah itu yang berarti segala sesuatu yang menimpa makhluk, menimpa kita sebagai manusia. Allah memberikan paling tidak 3 terminologi untuk menyebut kata musibah. Yang pertama, ada musibah yang disebut sebagai balaun, yang biasa kita terjemahkan sebagai ujian. Ada musibah yang disebut oleh Al-Quran sebagai fitnatun. Ada musibah yang disebut oleh Al-Quran sebagai azab, siksaan. Ujian kita tahu bahwa hidup kita ini memang penuh dengan ujian. Allah di dalam Al-Quran menegaskan dalam banyak ayat, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dan semua yang ada di dalamnya sebagai balaun untuk melihat siapa yang terbaik di antara kita dalam hal amal perbuatan. Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami menguji manusia ini dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, tapi berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Allah juga menunjuk kata musibah, hal yang menimpa diri kita dengan kata fitnah. Fitnah ini menarik Bapak-bapak sekalian. Fitnah tidak sama dengan kata fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam definisi musibah adalah segala sesuatu yang kalau kita kelola dengan baik, dia akan memberikan dampak baik bagi kita. Dan kalau kita gagal atau lalai mengelolanya dengan baik, maka dia akan berdampak buruk bagi kita. Maka itu harta, anak-anak, alam semesta ini disebut oleh Al-Quran sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap fitnah, bencana yang bisa saja menimpa kepada siapapun, bukan hanya menimpa orang yang melakukan kerusakan di atas bumi ini.
Kalau kita pandai mengelola harta, mengelola anak, mengelola alam semesta ini, harta anak alam semesta ini akan memberikan kebaikan bagi kita. Kalau kita tidak pandai mengelola harta anak alam semesta, maka harta anak alam semesta itu akan memberikan keburukan pada kita. Yang ketiga, Al-Quran juga menyebut kata musibah itu sebagai azabun. Tetapi yang menarik Bapak-bapak sekalian, semua kata azab yang ada di dalam Al-Quran yang menunjuk bahwa azab itu ditimpakan kepada makhluk Allah selalu disampaikan kepada mereka yang secara definitif adalah orang yang melanggar atau kufur kepada Allah. Paling tidak ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang bisa kita temukan yang mengatakan lahum azabun, bagi mereka siksaan. Ada 3 kategori siksa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Azabun alim, azabun syadid, azabun azim. Dan semuanya ditujukan kepada mereka yang secara nyata, secara jelas, secara definitif melakukan kekufuran dan keingkaran kepada Allah. Ini juga sebabnya kenapa kita bisa menemukan satu ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka hai Muhammad sementara kamu masih ada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka itu masih beristighfar kepada Allah. Artinya Bapak-bapak sekalian, selama kita melakukan ketaatan kepada Allah, selama kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita mengakui diri kita ini sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kita, keburukan apapun yang menimpa kita itu bukan azab, karena Allah mengatakan Allah tidak pernah mengazab seorang hamba yang masih beristighfar kepadanya. Kalau begitu, kalau ada keburukan yang menimpa kita atau hal yang kita rasa tidak baik menimpa kita, maka kemungkinannya cuma ada 2. Entah itu balaun, ujian untuk mengangkat kualitas kita di hadapan Allah, atau fitnatun, sesuatu yang memperingatkan kelalaian kita dalam mengelola apa yang diamanatkan oleh Allah kepada kita. Hanya 2 itu kemungkinannya sepanjang kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, yang ketiga yang kita sampaikan dan menjadi bagian akhir dari khutbah kita ini, bagaimana kita menyikapi musibah itu, bagaimana tuntunan agama kita menyikapi musibah, bagaimana tuntunan agama melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, atau ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu, ucapkan salam. Kalau engkau berjumpa saudaramu, berikan kedamaian. Kalau engkau berjumpa saudaramu yang muslim, jangan mengganggu dia. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'autuka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu untuk sebuah kebaikan, mengundangmu untuk sebuah kesenangan, mengundangmu untuk apa yang dia rasakan nyaman bagi dia, maka penuhi panggilannya. Yang ketiga, kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka beri dia nasihat. Yang keempat, kalau dia bersin lalu mengucapkan tahmid kepada Allah, maka jawablah ucapan tahmidnya, doakan dia kembali. Yang kelima, kalau dia sakit fa'udhu, idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, kalau dia mati wafat, maka antarkan jenazahnya ke kuburannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita Bapak sekalian, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada saudara kita yang mendapatkan musibah. Musibah dalam arti kebaikan, musibah dalam arti keburukan. Kalau ada saudara kita yang mengundang kita karena dia merasa mendapatkan kebaikan, hadirilah undangannya. Berikan, tunjukkan rasa senang kepada apa yang disenangi oleh saudara kita. Kalau saudara kita sakit, ada hal yang buruk yang menimpa dia, maka jenguklah dia, berikan kegembiraan atas apa yang dia rasakan. Kalau ada saudara kita yang meninggal, antarkan dia ke kuburannya, karena yakinlah bahwa mereka yang wafat itu mengetahui siapa yang mengantar dia ke
peristirahatannya yang terakhir. Di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, tidaklah beriman kepadaku siapa yang mampu atau bisa tertidur nyenyak di malam hari sementara dia tahu bahwa tetangga samping rumahnya tertidur dalam keadaan lapar. Tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arti tidak mengikuti tuntunan Nabi sebaik-baiknya kalau kita tidak berempati terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara kita. Terakhir Bapak-bapak sekalian, dalam surah Al-Baqarah yang bercerita tentang musibah tadi, setelah Allah mengatakan berikan kabar gembira kepada mereka yang mampu bersabar atas setiap musibah dan penderitaan yang ia alami, Allah mengatakan, mereka yang mampu menanamkan di dalam hatinya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang kita dapatkan ini adalah datangnya dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah. Bahkan diri kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka yang mampu menanamkan itu di dalam hatinya, Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah akan memberikan salawat kepadanya. Allah akan memberikan kesejahteraan kepadanya. Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Warahmah. Dan Allah juga akan menitipkan cinta kasihnya bagi mereka yang bersabar, bagi mereka yang menanamkan nilai ketauhidan, bagi mereka yang berpegang teguh kepada Allah, bagi mereka yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan memberikan rahmatnya dan kesejahteraannya di ujung setiap penderitaan yang kita alami. Mudah-mudahan musibah yang kita alami saat ini, termasuk penyakit corona yang sedang kita hadapi saat ini, di ujungnya, di akhirnya Allah memberikan kebahagiaan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.